Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan pemikiran filosofis tentang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang selama ini sudah kita kenal. Ada yang dikatakan sebagai menuntun, kemudian menganalogikan seorang pendidik sebagai petani yang kemudian menyemai benih-benih. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sedikit berbeda dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini telah kami pelajari dan kami ketahui, yaitu bahwa yang pertama adalah beliau adalah orang yang sangat konsisten memegang teguh sebuah kebenaran. Ini dapat kita ketahui dari perjalanan hidup beliau ketika pertama kali mendirikan yang namanya partai, tapi 10 tahun kemudian karena panggilan jiwa untuk kemudian terjun langsung dalam dunia pendidikan, beliau mendirikan sebuah sekolah yang bernama Taman Siswa. Taman Siswa kita ketahui adalah sebuah sekolah yang oleh beberapa pelaku sejarah diketahui bahwa sekolah itu ternyata adalah sebuah win-win solution yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara yang menggabungkan sistem pendidikan pesantren bersama sistem pendidikan dari sistem pendidikan yang didirikan oleh Belanda saat itu. Taman Siswa adalah sebuah laboratorium besar yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian memasukkan ide-ide, gagasan-gagasan tentang pendidikan. Pendidikan yang menuntun dan sebagainya itu kemudian benar-benar diimplementasikan, dilaksanakan di dalam perguruan Taman Siswa. Ketika berbicara tentang siapa sosok Ki Hajar Dewantara, tadi saya katakan bahwa ada satu kata bahwa beliau konsisten memegang teguh kebenaran. Kemudian yang berikutnya adalah beliau sangat komit untuk selalu membangun penyetaraan, membangun sebuah keadilan. Beliau melihat bahwa inilah sesungguhnya poin dasar dari apa yang diharapkan dari sebuah proses pendidikan. Kata budi kita bisa artikan sebagai karakter moral, dan pekerti dapat kita artikan sebagai karakter kinerja. Dua karakter ini, budi dan pekerti, harus selaras. Tetapi selama budi dan pekerti hanya ada di dalam ruang-ruang teori, hanya ada di ruang-ruang pembicaraan dan ide gagasan, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak mempunyai makna sama sekali. Sesuatu itu bermakna ketika bisa betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk keadilan yang bisa dirasakan dari hasil buah budi dan pekerti. Inilah sesungguhnya yang diharapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa implementasi itu jauh lebih penting dari hanya sekedar sebuah teori. Tetapi memang sebuah teori, sebuah gagasan besar dari Ki Hajar Dewantara ini harus selalu dipegang teguh oleh setiap pendidik, oleh setiap anak bangsa untuk membangun bangsanya untuk menjadi lebih maju, berkeadilan dan bermartabat. Yang selanjutnya yang kita pahami dari perjalanan hidup seorang Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan pemikiran filosofisnya tentang pendidikan, bahwa beliau sangat mengagungkan yang disebut dengan kemerdekaan. Kemerdekaan berpikir, kemerdekaan di dalam membangun potensi anak didik di dalam sebuah ruang-ruang kelas, itu juga kemudian memacu beliau untuk memberikan sebuah inspirasi yang besar kepada kita semua. Merdeka Belajar yang saat ini dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim sesungguhnya adalah kristalisasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka dan keadilan adalah dua kata yang kemudian ini menjadi entry point dari sebuah perjuangan seorang Ki Hajar Dewantara. Jadi sangat layak ketika pemerintah memberikan sebuah apresiasi kepada tokoh pendidikan, pejuang pendidikan, lentera pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita berdoa dan kita berharap bahwa perjuangan-perjuangan beliau yang telah dia torehkan dalam sebuah tinta emas itu selalu dapat menginspirasi seluruh guru, seluruh anak bangsa untuk bisa kemudian tetap menjaga
kebudayaan, kearifan lokal setiap daerah, khususnya jati diri bangsa sebagai sebuah negara yang berdaulat. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Salam sukses untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.